Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Veronica dengan NPM 1921020447 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir SPSH MH. Yang pertama, latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjalin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM. Sesudah diadakan perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang 1945 menentukan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat, dan badan TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIT pasal 50 Jo pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1806 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sesuai penggugat, sebagai penggugat, dan badan atau penjabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Adapun yang ketiga tentang dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1806 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Tempat kedudukan pengadilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota, dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 3. Pengadilan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Penjelasan selanjutnya, kehakiman terdapat dalam pasar Jurisdictio Constitutiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan putusan pengadilan. 2. Jurisdictio, yaitu suatu kewenangan memeriksa konflik perkara yang tidak bersifat mengadili melainkan administrasi saja. Contohnya seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP. Kehakiman masuk kekuasaan yudikatif. Hakim PT UN lebih ke Jurisdictio Constitutiosa yang bertugas memeriksa dan memutuskan. Materi selanjutnya mengenai keaktifan hakim yang merupakan hakim PT UN sebelum berjalan persidangan diperbolehkan membantu pihak penggugat melalui panitera. Dan mengapa hakim itu harus aktif? Karena supaya konflik yang akan diselesaikan tidak memakan waktu yang lama. Keaktifan hakim yang pertama, memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan agar melengkapi gugatan. Kedua, hakim meminta penjelasan kepada badan atau penjabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan. Ketiga, melalui panitera pengadilan hakim memberikan bantuan dan merumuskan gugatan kepada penggugat. Terdapat penjelasan pasal 63 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam melakukan persidangan, hakim harus bersifat netral. Hakim PT UN hanya dapat membatalkan keputusan. Dalam hal ini, penguasa harus mengambil keputusan. Dalam Perdata Pasal 118 Serjen Indonesia, hari sidang menurut TUN terdapat pada Pasal 59 Ayat 3 dan Pasal 64 Undang-Undang PT UN. Dalam Perdata terdapat dalam Pasal 122 dalam Hukum Acara Perdata dan PT UN. Hakim menjelaskan ada 3 terdiri dari ketua dan 2 anggota yang dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang PT UN. Selanjutnya mengenai prinsip atau asas-asas hak TUN. Prinsip dan hak asasi ada 4. Yang pertama, asas praduga rehmatik atau itu asas praduga rehmatik. Jadi, asas praduga rehmatik itu mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap rahmatik atau benar, selalu dianggap rahmatik atau benar sampai ada pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan PT UN yang digugat pelaksanaannya. Penjelasan ini berdasarkan bunyi Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kedua, asas keaktifan hakim sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang dilengkapi dengan pertimbangan sesuai dengan bunyi Pasal 62 Undang-Undang PT UN dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 63 Undang-Undang PT UN. Ketiga, asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5/86, hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan Pasal 100. Keempat, asas erga omnes atau asas negatif legislator, yaitu sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Materi yang terakhir mengenai penyelesaian alur sengketa TUN. Alur sengketa pertama, upaya administratif yang terdiri dari 2 macam upaya. Yang pertama, banding administratif yang apabila penyelesaiannya itu dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan yang bersangkutan. Upaya kedua, prosedur keberatan merupakan penyelesaian keputusan TUN harus dilakukan sendiri oleh badan atau penjabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu.
Alur sengketa yang kedua, gugatan langsung PT UN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.